Jangan pun diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Nidumuddin Aulia Agung dengan NIM 20121177 Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan ilmu dakwah resume semester 2 kali ini. Baiklah, untuk yang pertama yaitu makna dakwah. Apa sih itu dakwah? Dakwah dari segi bahasa memiliki beberapa makna seperti memanggil, mengundang, ataupun meminta tolong. Menurut Profesor Ali Aziz merangkum makna dakwah, yaitu dakwah adalah kegiatan peningkatan iman menurut syariat Islam. Istilah lain dari dakwah yaitu tabligh. Dakwah juga bisa dilihat dari perspektif komunikasi. Keduanya yang sangat mirip. Kemudian selanjutnya yaitu adalah sifat-sifat dasar dakwah. Yang pertama yaitu adalah dakwah bersifat persuasif, yaitu mengajak dengan kebaikan, bukan koesif, mengajak dengan yang cara memaksa. Kemudian yang kedua yaitu adalah dakwah bersifat anamnesis, mengembalikan fitrah manusia. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dakwah dalam psikotropik, istilah akademis dakwah yang harus dalam keadaan sadar dalam hal penyampaiannya. Kemudian yang empat adalah dakwah dengan bersifat rasional, yaitu dakwah yang bersifat yang masuk akal. Kemudian di sini adalah fungsi dakwah. Sebagaimana fungsi Islam yang rahmatan lil alamin, dakwah juga menjadi peradaban, estafet peradaban, suatu yang baik pada masa Nabi Muhammad diestafetkan. Islam yang penuh kasih sayang, bukan Islam yang non-toleransional. Dalam kajian Islam ada yang namanya orientalis, adalah orang yang mempelajari agama Islam akan tetapi tidak masuk Islam. Pendakwah juga itu adalah menjadi pendorong, bukan penentu dapat tidaknya hidayahnya, karena hidayah itu dari Allah datangnya. Kemudian yaitu adalah hidayah. Hidayah dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu adalah hidayah ilham, kemudian yang kedua itu adalah hidayah akal, kemudian yang ketiga hidayah agama, kemudian yang terakhir yaitu adalah hidayah taufik dan tauhid. Dan selanjutnya yaitu adalah prinsip dakwah menurut kutipan dari Jum'ah Amin. Yang pertama itu adalah memberi keteladanan sebelum berdakwah. Kemudian yang kedua itu adalah mengikat hati sebelum menjelaskan. Di sini yaitu mengikatnya dengan cara lagu, puisi, kata-kata ataupun yang lainnya. Kemudian selanjutnya itu adalah yang ketiga. Berarti itu adalah yang ketiga itu adalah mengenalkan sebelum memberi beban. Kemudian yang keempat adalah dalam pembebanan harus bertahap. Kemudian yang kelima itu adalah memudahkan, bukan menyulitkan. Kemudian yang keenam adalah masalah pokok sebelum masalah yang kecil. Jadi di sini adalah menyelesaikan masalah yang pokok dulu, kemudian menyelesaikan masalah yang kecil. Kemudian yang ketujuh itu adalah membesarkan hati sebelum memberikan ancaman. Kemudian yang delapan yaitu adalah memberi pemahaman, bukan mendikte. Yang kesembilan selanjutnya itu adalah mendidik. Jadi mendidik, bukan menelanjangi, dalam kurung membuka aib. Kemudian yang ke-10 adalah muridnya itu adalah guru, bukan buku. Jadi di sini adalah guru itu adalah bisa kiai, ustadz ataupun yang lainnya. Dan sini adalah sejumlah problematika dalam kita berdakwah. Yang pertama itu adalah pendakwah perempuan. Indonesia itu adalah Islam yang moderat. Di dalam buku syarat pendakwah perempuan yaitu yang pertama menutup aurat, kemudian yang kedua tidak diperkenankan bersuara,
dengan maksud menarik syahwat laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu adalah tidak berlebihan dalam berpenampilan. Yang kedua juga ada pendakwah anak-anak. Di buku menjelaskan bahwa pendakwah anak-anak boleh, akan tetapi menurut beberapa ulama menyatakan belum boleh, karena disebabkan yang pertama yaitu adalah mentalnya pasti belum kuat. Kemudian yang kedua yaitu adalah ilmunya belum layak. Kemudian yang terakhir yaitu sifatnya hanya latihan semata. Kemudian yang ketiga yaitu di sini adalah pendakwa mu'alaf. Pendakwa mu'alaf itu adalah boleh berdakwah, cuma harus selektif, karena ini urusan agama, bukan main-main. Kemudian selanjutnya itu adalah sebagai penambah keimanannya. Kemudian di sini adalah permasalahan yang terakhir yaitu adalah honor bagi para pendakwah. Yang pertama itu adalah dakwah itu yang bersifat kegiatan sosial. Dikasih, diterima, jangan. Pendakwah itu adalah meminta. Kemudian selanjutnya itu adalah pendakwah juga yang harus mengundang, bisa menyesuaikan, harus bisa berakhlak kepada sekitar orang, dan orang yang memanggilnya pun harus bisa menyesuaikannya, karena harus bisa berakhlak mulia kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian yang keempat itu adalah makruh hukumnya dan menerima imbalan karena dakwah. Kemudian yang kelima itu adalah mematok harga, dalam kurung adalah bersifat hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir yaitu adalah jika pengundang tidak memberikan secara layak, dalam kurung itu adalah makruh. Jadi di sini adalah pendakwah tidak boleh mematok harga ataupun yang lainnya. Cukup dari tuan rumahnya saja yang akan mengasihi kita. Jadi kita tidak boleh mematok harga ataupun yang lainnya. Karena di sisi lain di sini adalah demi kebaikan kita semua sebagai pendakwah. Oke, mungkin itu saja. Karena di sini adalah masih banyak lagi, waktu pun akan panjang ketika dijelaskan semuanya. Oke, akhirul kalam, jika banyak salah kata itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada benar-benar kata itu datangnya hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, this is Ian Store. Ian Store, Agung Bang Jago.